Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Ini sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa dulu. Doa mulai. Sudah selesai. Untuk absensi, saya cek tadi di WhatsApp grup sudah absen semua. Ya. Mata pelajaran hari ini adalah teknologi layanan jaringan pada materi teknologi data dan suara. Dari gambar di sini terlihat contoh dari penggunaan komunikasi data dan suara. Contoh realnya yaitu kalau kalian ingin berkomunikasi atau menanyakan kabar saudara kalian yang jauh, ada di Surabaya contohnya, karena kalian tidak bisa ke sana karena pandemi, kira-kira gimana kalau kalian mau menanyakan kabar? Telepon ya. Nah, telepon itu merupakan contoh real dari teknologi data dan suara. Ada lagi yang mau mencontohkan penerapan dari teknologi data dan suara? Video call, Bu. Gimana sih sebenarnya yang terjadi dari suara saya kok bisa sampai ke teman saya yang ada di Surabaya contohnya. Di sini kita akan belajar suara kalian nanti itu akan ditransfer, diapakan sama teknologi komunikasi data dan suara. Jadi makanya ini pembelajaran hari ini silakan disimak, dipelajari. Nah, apabila ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menentukan aspek-aspek teknologi komunikasi data, menentukan aspek-aspek teknologi komunikasi suara, memaparkan aplikasi teknologi komunikasi data dan suara, menyajikan contoh teknologi komunikasi data dan suara. Nah, sekarang sebelum masuk ke inti pembelajarannya, silakan amati video berikut ini. Ponsel melakukan panggilan. Dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler? Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Di video yang ada di sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Dalam video tersebut apa berlaku untuk telepon yang ada di kantor-kantor, Bu? Oke, terima kasih. Telepon yang di kantor itu telepon kabel ya. Nah, bagaimana sistemnya? Kalau yang itu kan contohnya smartphone. Kalau yang di kantor-kantor itu apakah sama? Nah, sistemnya sama ya, sistemnya sama karena sama-sama ada sinyal analog yaitu suara kalian dan sama-sama akan dirubah ke sinyal digital. Jadi prosesnya sama seperti video tersebut. Lanjut aspek-aspek komunikasi data. Di sini bisa kalian lihat ada gambar ya. Di situ ada 5 poin penting dalam komunikasi data yaitu source, transmitter, transmission system, receiver dan destination. Contohnya ada di bawahnya. Contoh realnya kalian mau mengirim email. Nah, email kalian itu kalian ada datanya di workstation atau di PC kalian atau PCA. Nah, itu termasuk dalam source. Setelah itu kalian klik kirim email akan menuju ke transmitter. Di sini contohnya adalah modem. Modem fungsinya apa? Untuk mengubah data menjadi sinyal yang bisa dikirim. Jadi biar datanya bisa dikirim itu dirubah menjadi sebuah sinyal. Terus masuk ke transmission system. Di sini adalah public telephone network. Setelah itu setelah diolah masuk ke receiver yaitu modem-modem yang ada di penerima. Nah, di modem ini sinyal tadi dirubah kembali menjadi data yang bisa dilihat yaitu data email kalian. Setelah itu akan masuk ke destination atau server atau juga bisa PCB atau PC si penerima. Nah, coba ada yang bisa mencontohkan contoh lain dari komunikasi data? Contohnya pada lab yang ada di sekolah itu, Bu, saat kita mau mengirim file dari satu PC ke PC lainnya, Bu. Contohnya source-nya yang mana?
Source-nya kita misalkan seperti PCA. Untuk transmitter itu berupa kabelan, untuk transmission sistemnya itu berupa jaringan LAN, untuk receiver-nya berupa kabelan kembali, lalu menerjemahkan pesan tadi ke destination-nya, yaitu kita misalkan PCB. Oke, sudah bagus sekali ya tadi contoh dari Firdan. Itu contoh lain dari komunikasi data. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bisa di remote menggunakan. Silakan kerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah saya upload di Microsoft Teams. Ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. LKPD ada media sama modul. Nanti silakan di-download. Sudah ada tempatnya, silakan nanti diskusikan di bagian-bagian sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah saya bagi dan nanti kita presentasikan di sesi kedua. Oke, saya akhiri dulu. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi kedua, bagaimana diskusi kelompoknya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Ini hasil diskusi kelompok kalian ya, sudah bagus, sudah ditanggapi. Kita perwakilan ya untuk presentasi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan secara garis besar perbedaan-perbedaan antara komunikasi data atau secara digital dan dengan komunikasi suara atau berupa analog. Yang keenam, data dapat disimpan dan kemudian dikirimkan kembali pada kondisi delay. Nah, jika ada misal ada gangguan sinyal atau apa, itu kalau kita lewat komunikasi digital biasanya dia akan mengirim kembali jika jaringan sinyal kita sudah stabil. Di komunikasi suara di komunikasi suara tidak ada toleransi delay pada transmisi. Jadi kalau misal contohnya kita sedang telepon dengan seseorang, kalau suaranya putus-putus, kalau jaringannya kita itu terganggu, sedang buruk, itu suaranya akan putus-putus dan tidak dapat diulang kembali seperti yang ada pada komunikasi digital. Oke, kita masuk ke kuis pakai Kahoot. Sudah siap? Siap. Ya, udah. Start mulai sekarang. Nah, untuk nomor 1, interaksi antara pengirim dan penerima dalam satu jaringan, jawabannya adalah komunikasi data. Nomor 1 Iwan. Terakhir, soal nomor 10. Siapa yang juara 3? Saifuddin nomor 3. Nomor 2 Jihan. Nomor Afifah. Kita masuk ke kesimpulan ya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Bu, saya. Ya, oke. Komponen penting dalam komunikasi data adalah source, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Dari pembelajaran ini kita sudah paham ya apa itu komunikasi data, apa itu komunikasi suara, bagaimana komunikasi data itu sampai bagaimana komunikasi suara itu diproses. Nah, semoga dengan mempelajari ini bisa berguna untuk kompetensi kalian di bidang TKJ. Nanti ini materinya akan berkelanjutan, akan terus ada di materi berikutnya akan dipakai. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya tentang analisis komunikasi, akhiri dengan doa ya. Silakan Firdan dipimpin doa. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.